Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Delviro, NIM 200422145. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dari matkul Etika Administrasi Publik, di mana materi yang akan diulas kali ini yaitu tentang manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar peranata sosial. Adapun submateri yang akan saya ulas hari ini yaitu tentang manfaat etika administrasi negara, keterkaitan antara etika dengan pembangunan, serta ciri-ciri perencanaan yang baik. Untuk materi yang pertama yaitu tentang manfaat etika administrasi negara. Etika administrasi negara merupakan salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan, dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara. Etika administrasi negara di samping digunakan sebagai pedoman, acuan, referensi, administrasi negara dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakannya agar dapat dikatakan baik atau buruk. Pertimbangan-pertimbangan etika sama sekali bukan merupakan langkah mundur, tetapi justru merupakan upaya untuk menemukan peranata-peranata pembangunan yang berwatak dan bermoral serta mendapatkan bentuk interaksi yang ideal antara aparat negara dengan setiap warga negara. Etika administrasi publik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, mewujudkannya juga dapat menumbuhkan budaya organisasi dan manajemen pemerintahan yang baik pula. Selanjutnya itu manfaat etika administrasi negara dalam upaya mewujudkan good governance. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para administrator publik. Maka dari itu, diperlukannya nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dan harus dipegang teguh oleh para administrator publik dalam rangka pencapaian good governance. Hal yang paling penting adalah penerapan etika administrasi publik dengan optimal tidak hanya mempengaruhi satu individu saja, tapi akan memberikan dampak positif untuk masyarakat luas, khususnya dalam rangka mewujudkan good governance. Pencapaian good governance perlu mengedepankan nilai-nilai dan prinsip etika yang menjadi acuan dalam berperilaku, sehingga dengan demikian dapat tercapainya pelayanan publik yang optimal. Maka dari itu pentingnya etika dalam proses pencapaian good governance. Tanpa adanya etika, upaya dalam mewujudkan good governance akan menjadi lambat dan terhambat, meskipun secara konsep sudah dirancang dan dibentuk dengan sebaik mungkin. Berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah seperti maraknya kasus korupsi, serta sejumlah kasus lainnya, hal tersebut mencerminkan bahwa tidak adanya nilai etika yang tertanam dalam diri aparatur publik. Tanpa adanya penerapan nilai etika yang jelas, pelaksanaan good governance tidak akan berjalan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu tentang keterkaitan etika dengan proses pembangunan. Etika berkenaan dengan daya kritis atas pilihan-pilihan nilai atau tindakan yang didasarkan pada suatu nilai tertentu. Jadi misalnya suatu kebijakan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan orang-orang kaya terlebih dahulu dengan harapan akan adanya efek menetes ke bawah. Istilah ini disebut juga dengan trickle down effect. Di sini dapat diajukan suatu pertanyaan kritis. Mengapa pendekatan itu dipilih? Nilai apa yang digunakan? Serta pengambilan kebijakan dan seterusnya. Etika pembangunan pada dasarnya hendak mempertanyakan persoalan-persoalan nilai dalam pembangunan. Dalam etika pembangunan terdapat ruang analisis, evaluasi, dan tindakan mengenai lintasan masyarakat dengan referensi khususnya penderitaan, ketidakadilan, eksklusi dalam dan di antara masyarakat dalam skala global. Etika pembangunan cenderung melihat pembangunan sebagai bidang multidisiplin di mana komponen teori dan praktik berjalan dalam berbagai cara. Jadi paradigmanya mungkin tetap pembangunan, tetapi alternatif pemilihannya tidak pernah sama. Ketidaksamaan tersebut karena nilai-nilai yang dipegang oleh para pengambil kebijakan berbeda-beda. Dan yang lebih penting bahwa konteks yang dihadapi masing-masing elit politik, pengambil
kebijakan juga berbeda. Tujuan etika pembangunan sebenarnya untuk menghindari pembangunan yang tidak etis, yaitu hanya berfokus pada salah satu aspek kehidupan dan mengakomodasi kepentingan salah satu pihak saja, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif suatu proses dan hasil pembangunan. Etika dalam proses pembangunan, distribusi hasil dan dampak pembangunan yang tidak merata. Berikutnya yaitu tentang moral dan etika dalam pembangunan. Moral dan etika dalam pembangunan mencakup tidak membenarkan penggunaan segala cara untuk mencapai tujuan, karena apabila hal itu terjadi maka akan merusak dasar dan tujuan pembangunan. Hendaklah seseorang bersikap setia terhadap negara, bangsa, negara maupun pemerintah untuk melakukan kegiatan atasan, rekan setingkat dan juga kepada mereka yang berada di lapisan bawah juga. Jujur terhadap diri sendiri, organisasi, mitra kerja, maupun untuk masyarakat luas dengan menjaga komitmen dalam semua bidang kegiatan dan profesi pembangunan. Berikutnya tentang strategi etis dalam pembangunan. Terdapat 3 strategi etis yang menjadi sasaran dalam pembangunan, yaitu keberlimpahan barang, solidaritas universal. Keberlimpahan barang ini maksudnya yaitu seseorang memerlukan barang yang cukup agar dapat menjadi seseorang manusia. Kata cukup mempunyai makna yang cukup relatif, namun cukup pada dasarnya mengacu pada kepemilihan, kemampuan mengakses semua barang atau benda yang dapat memenuhi kebutuhan secara biologis, dan juga hal lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Berikutnya tentang strategi etis dalam pembangunan. Solidaritas universal menuntut kesadaran bahwa sebenarnya mereka yang ada di planet ini saling berbagi hal yang ada di planet ini. Universal diperlukan mengkonsolidasi hubungan sosial yang tidak adil. Partisipasi yang diikuti oleh semua stakeholder pembangunan sangat penting untuk menghindari mobilisasi kekuasaan dan pengendalian yang terlalu besar oleh kaum elit terhadap kaum minoritas atau masyarakat luas. Yang terakhir yaitu tentang ciri-ciri perencanaan yang dianggap baik. Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan yakni yang pertama, upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang mantap atau steady social economic growth. Yang kedua yaitu upaya untuk memperbaiki struktur ekonomi dan menjaga kestabilan ekonomi yang kontinuitas. Yang ketiga, upaya untuk memberdayakan masyarakat dari segi sosial ekonomi. Dan yang terakhir, upaya untuk melakukan pendistribusian pembangunan dan mewujudkan keinginan dari masyarakat banyak. Sementara unsur pokok yang harus dimiliki suatu perencanaan adalah memiliki program dasar sebagai acuan yang kemudian diperjelas dalam setiap tahap pembangunan. Yang kedua, memiliki kerangka kebijaksanaan dasar yang kemudian diimplikasikan kepada kebijaksanaan pembangunan di daerah. Memiliki mekanisme administrasi pembangunan yang transparansi dan realistis dengan kondisi. Yang kelima, memiliki keterkaitan dengan kemampuan dan minat masyarakat dalam membangun. Yang terakhir, memiliki koordinasi kerja antara pelaku pembangunan dari daerah ke daerah atau daerah. Yang harus dimiliki suatu perencanaan adalah memiliki program dasar sebagai acuan yang kemudian diperjelas dalam setiap tahap pembangunan. Yang kedua, memiliki kerangka kebijaksanaan dasar yang kemudian diimplikasikan kepada kebijaksanaan pembangunan di daerah. Memiliki mekanisme administrasi pembangunan yang transparansi dan realistis dengan kondisi. Yang kelima, memiliki keterkaitan dengan kemampuan dan minat masyarakat dalam membangun. Yang terakhir, memiliki koordinasi kerja antara pelaku pembangunan dari daerah ke daerah atau dari daerah ke pusat. Yang terakhir, fungsi dari perencanaan pembangunan yaitu adanya pedoman arah dalam pembangunan, adanya estimasi potensi dan prospek pembangunan yang dapat memberi alternatif investasi pembangunan, dapat menyusun skala prioritas pembangunan, adanya alat ukur dalam standar atau evaluasi, serta sebagai konsep sosial yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Demikianlah penjabaran materi saya hari ini tentang manfaat etika
administrasi negara dalam memperlancar peranata sosial. Salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.